Salam YouTuber pemula. Kali ini kita dapat komen ya dari Sipa Family. Komennya, "Bang, video saya ditolak monet karena konten yang bersifat komersil atau promosi." Nah, komersil itu gak masalah saya pikir ya. Tapi kalau promosi channel orang lain yang ada hubungannya dengan channel orang lain, dipromosikan itu yang menjadi masalah. Tapi kalau promosi barang, ya, barang itu bukan yang melanggar hukum, saya rasa sih masih oke karena saya pernah mencoba ya. Nah, sekarang ya komersil promosi channel orang itu apakah ada dalam videonya Sipa Family? Saya akan ulas. Kalau itu hanya komersil barangnya dagangan dia saja, itu mungkin tampak masih boleh ya. Yang nggak diperbolehkan kan itu komersil tapi promosi channel orang lain ya. Itu yang tidak boleh ya. Kita lihat di sini. Oh iya. Es krim Sipa pertama kali ke Mixu teman-teman. Sipa borong Yupi ya yang terpopuler. Ya. Di sini yang terpopuler cukup bagus ya. Hanya dalam 3 bulan sudah mendapat 77.000 views. Ya. Ini kontennya konten anak-anak ya. Terlihat di sini video anak-anak. Ya. Anak-anak lebih banyak di atau nggak tahu, saya nggak tahu ini eksploitasi atau bukan ya. Tampak dari sini lebih cenderung mungkin robot YouTube itu mengindikasikan bahwa ini konten yang isinya adalah tema anak-anak ya. Tak peduli Anda menuliskannya ini konten hiburan ya, perjalanan, blog atau segala macam, tapi dilihat dari potongan-potongan video ini tanpa berdampingan dengan orang tua ya, sehingga memang terkesan seolah-olah channel anak-anak ya. Dan nggak tahu apakah di sini mengkomersilkan makanan tema tertentu atau tidak, minuman atau apa ya, tempat pariwisata. Kita lihat juga ini, dilihat dari gambar-gambar ini tidak didampingi orang tua ya. Apakah selamanya video itu memang banyak yang tidak didampingi atau sekali, tapi robot YouTube mengandalkan bahwa ternyata ini adalah anak-anak ya, yang kebanyakan seperti itu ya. Kita cek. Nah, dari awal ini video cukup panjang juga, hampir 5 menit. Ini adalah anak-anak ya. Di awal sudah ketahuan bahwa ini tidak ada muka orang tuanya ya, tidak ada muka orang dewasa termasuk pamannya atau adiknya yang lain. Oh, saya pikir mungkin kakaknya yang belasan tahun, kenapa nggak diikutkan ya. Jadi seolah-olah bukan konten anak-anak ya yang dipekerjakan ya, seperti itu ya. Oke, ada potongan anggota tubuh orang tuanya ya mungkin ya. Itu lumayan bagus kalau dilihat robot YouTube. Oh, jadi tetap ada video didampingi orang tuanya ya, atau orang dewasa ya. Mungkin begini menurut saya ya, hal yang utama adalah dalam beberapa banyak bagian video dia lebih banyak sendirian ya, tampak dari video, dan terkadang didampingi orang tuanya walaupun orang tua itu tidak menampilkan mukanya atau orang dewasa ya.
Jadi fokus ke anak kecilnya. Mungkin robot YouTube ya lebih menilai ternyata yang dipekerjakan cenderung ke anak kecilnya ya. Kalau didampingi orang tua setiap saat ya, minimal setengah videonya itu ada orang tuanya dan terus-terusan walaupun tidak menampilkan muka, mungkin akan dinilai lain oleh robot YouTube. Seperti itu. Yang kedua, anak ini diajak berbelanja dan mungkin menikmati atau memilih-milih produk tertentu ya. Mungkin sebenarnya orang tua itu juga harus berbicara ya. Mungkin lebih banyak ya. Misalkan Anda kamu pilih es krim mana ya, yang ini mengandung vitamin C ya. Tapi tanpa sering menyebutkan merek ya. Es krim ini merek apa segala macam ya, itu nggak masalah. Dan ini rasanya tampaknya manis dan harganya mungkin terjangkau dibanding yang lain ya, tapi ukurannya juga besar seperti itu ya. Jadi itu lebih bisa diterima. Yang utama tadi kecenderungan anak kecil yang bermain yang lebih sering disorot ya. Akan tetapi lebih ke orang tuanya itu agak jauh ya, terkadang ada gitu selingan potongan tubuhnya ya yang ikut tersorot video ya. Itu memang itu lebih bagus, tapi ya kalau bisa setengah video durasinya itu ada foto orang tuanya ya, sehingga tidak terkesan bahwa anak-anak ini dipekerjakan gitu ya untuk membuat video. Padahal channel ini juga masih kecil, tapi kita itu arahnya ke robot YouTube karena tahu robot YouTube mungkin ada AI-nya tertentu ya. Ini menilai bahwa ini adalah anak kecil ya yang belum bahkan masih balita mungkin ya, belum ada 10 tahun ya. Di situ ada video yang terkadang ada orang tuanya, tapi itu tadi ternyata sebagian besar dia sendirian terlihat di videonya gitu ya. Dia yang tersorot ya, mungkin ada orang lain juga yang lewat, tapi lebih cenderung dia yang disorot ya. Sehingga dalam video YouTube ini anak kecil ini yang menjadi bintang filmnya ya. Mungkin kalau bintang filmnya jadi orang tuanya, lebih banyak penjelasan dari orang tuanya tentang produk barang yang dia beli, yang dia lihat-lihat ya. Itu bisa menambah nilai tertentu yang bisa menjadi bahwa ini adalah konten yang ada edukasinya ya. Tidak semerta-merta komersil anak kecil atau komersil barangnya yang mungkin dia makan gitu kan. Ya, ini bukan mempromosikan channel orang lain ya tampaknya ya. Tapi mungkin robot YouTube lebih cenderung ini mempekerjakan anak kecil ya, tampaknya seperti itu ya. Ya, dan ada banyak makanan atau minuman yang dia pilih-pilih yang mungkin dimakan. Jadi seolah-olah mungkin dari barang itu yang tidak ada penjelasannya dari orang tua yang begitu banyak ya, sehingga terkena masalah ya. Kita lihat video lain. Yang populer. Ini yang satu tadi, ada adegan dia milih-milih ya makanan ya. Tapi saya nggak terlalu memikirkan dia membeli atau enggak ya. Dari awal sudah disorot anak dulu ya, bukan orang tuanya ya. Mungkin di awal-awal itu lebih penting ada orang tuanya juga yang turut mendampingi. Jadi seolah-olah robot YouTube di awal pun sudah tidak mengetahui bahwa oh ternyata ini hanya konten anak-anak yang menjadi bintang utamanya ya. Anak-anak kan nggak boleh bekerja di YouTube, yang boleh bekerja itu yang punya KTP minimal ya. Seperti itu, yang punya KTP adalah mungkin kakaknya, mungkin orang tuanya atau pamannya. Jadi ada masalah juga di sini ya, mempekerjakan anak kecil ya. Robot YouTube mungkin ada AI-nya yang seperti saya bilang tadi. Ya, dan dia memilih barang ya, dan barang itu kalaupun ini disebut komersil ya, kan di sini barang bukan satu merek, dia hanya memilih-milih saja, dan ini semacam reaksi dari anak kecil ya. Nah, cuma di pertengahan ini kita lihat apakah didampingi orang tua. Oh,
Saya pikir tim YouTube bisa saja di zaman sekarang itu cukup kesusahan untuk menilai ini, karena sudah ada aturannya ya, bahwa seolah-olah di video itu anak kecil yang sering disorot ya. Jadi masalah diterima atau tidaknya itu tergantung narasi ada nggak orang tua yang cukup banyak ya dibanding durasi videonya. Kalau dia menjelaskan sesuatu yang narasi itu bisa memberi pelajaran lebih baik ya, dan mungkin ada banyak adegan ya, ada tubuh bagian orang tuanya itu ya yang sempat tersorot ya, dan itu didampingi orang tua, maka bisa jadi itu adalah kemudahan bisa biar lebih diterima lagi oleh YouTube ya. Saya pikir ini hanya robot YouTube ya yang mengenali bahwa lebih banyak video ini menyorot anak kecil satu orang saja ya, tanpa ada orang dewasa ya. Sesekali orang dewasa ada jari-jarinya, tubuhnya, celananya ya, atau suara tambahan dari orang dewasa ya, tapi tidak begitu mendominasi dari sepanjang videonya. Itu yang jadi masalah. Dan dibilang promosi juga ya, anak kecil ini kan ada di tempat berbelanjaan ya, dan banyak barang-barang di situ yang mereknya macam-macam. Kalau kita promosi kan lebih cenderung ke satu atau dua merek saja ya. Oke, jadi sebenarnya permasalahannya ya bisa salah satu itu, tapi yang lebih penting mempekerjakan anak kecil ini yang tampaknya seperti itu. Sekarang kita lihat ya video yang terbanyak viewsnya, nomor 3, tentang anaknya juga. Ini Yupi ya. Sekarang begini ya kawan, Indomaret ya kan, itu tempat belanja. Oke, dari judul ya, dan Pororo. Pororo itu mungkin bagian dari kartun ya, dan ini mainan. Ini bukan merek juga. Yupi Pizza itu merek. Es krim Walls dan es krim Jagung itu merek, dan ini contoh produknya. Es krim Jagung, Walls itu merek ya. Indomilk itu merek ya. Minuman Pororo, susu Indomilk itu merek ya. Es krim Paddle Pop itu, nih sekarang kita lihat dari judulnya juga ya, Paddle Pop itu merek. Es krim Rainbow, krim jagung Mandau, borong es krim. Nah ini lebih umum nih, karena Ramayana itu kan bukan merek, itu suatu tempat lah, anggapannya seperti itu ya. Es krim Upin itu juga saya pikir tidak, ini hanya tokoh-tokoh saja yang nggak masalah ya. Mukbang, belanja, sosis, Paddle Pop ya. Ya ini yang video-video yang tidak begitu viral di bawahnya itu nggak terlalu judulnya itu menyatakan ada mereknya ya. Nah ini keseruan sih Pak, kalau beli es krim kan tanpa menyebutkan merek bersama kakak ya. Minimalnya kalau kita ada orang tua yang mendampingi, baik kena tangan, kena tubuhnya, atau orang dewasa lain, itu bisa menjadikan lebih aman ya. Tapi kalau lebih banyak adegan itu diperankan oleh anak ini, lebih banyak disorot. Tentu robot YouTube juga mengenali, takutnya tim ahlinya juga yang di YouTube ini kalau nanti menilai, bisa juga ternyata sebagian besar ini sesuai dengan robot, bahwa ini lebih ke arah anak kecil ya yang beraksi gitu ya. Ya. Kemungkinan sebagian besar ini silakan Anda ganti judulnya juga, jangan, coba dikurangi merek-merek ya yang semacam ini ya, merek toko ya, misalkan Indomaret itu ya, ini kan label toko gitu kan, Francis segala macam atau apa gitu ya, itu dikurangi namanya di toko ya kan. Belanja mainin dan Pororo ya kan, ini nggak masalah. Beli Yupi Pizza, bilang aja belanja beli permen, jadi lebih umum gitu ya dari judul saja. Beli es krim Walls dan es krim Jagung ya, coba diganti beli es krim saja tanpa nyebut Wal gitu kan. Ini video-video ini ya temanya lebih ke anak-anak ya, dia belanja, dan memang yang namanya mempromosikan itu kan reaksi anak kecil saja. Mungkin yang memeriksa ini robot YouTube ya, bukan tim YouTube-nya ya.
Tapi melihat dari 3 video ini, ada merek, ada anak kecil yang sering, ya, dan sedikit narasi dari orang tua, atau enggak tubuh orang tua yang mendampingi, lebih banyak anak kecilnya yang disorot, ya. Itu yang jadi permasalahan, ya. Jadi agak sulit juga ya sekarang ya membuat channel-channel untuk yang temanya anak-anak, ya. Sebenarnya tujuan ini dilihat kan bukan cuman anak-anak saja yang melihat, bahkan orang tua, ya. Yang jadi permasalahan itu sorotan anaknya itu, ya. Sorotan ke video anak-anak. Jadi seolah-olah mempekerjakan anak-anak itu agak terlarang, ya, agak tabu, ya. Seperti itu, ya. Tapi kalau untuk perbandingan merek tertentu dengan merek ini yang mungkin disukai, itu mungkin nomor 2, ya. Untuk ke depan Anda lebih banyak mendampingi anak Anda, mungkin di setengah durasi video ini, apakah tangan Anda menggandeng, apakah tubuh Anda ada dekat dia. Yang kedua, dia memilih barang apa, Anda jelaskan barang-barang itu secara umum saja, ya, jangan menyebut terlalu banyak merek, ya, supaya tidak terkesan promosi barang tertentu, ya, seperti itu, ya. Ya kawan, ya ibu, ya. Kalau Anda terpaksa lebih banyak menyorot, ditambahkan lagi adegan bahwa ada kakaknya atau orang tua atau Anda sendiri yang ikut menemani dia. Tapi nggak apa-apa, muka dia terkena, badan Anda terkena, gitu. Terus pembahasan dia memilih apa, reaksinya itu lebih Anda utarakan. Jadi seolah-olah bukan konten yang mengatasnamakan anak kecil, bekerja, beraksi, dan juga mempromosikan sesuatu barang, ya. Seperti itu. Salam YouTuber pemula dan tetap semangat.